Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya, Rizka Angelina, Saya Andin Fadila. Saya Konita Asmanabila. akan mempresentasikan tentang etika lingkungan hidup. Untuk lingkup pembahasan kami pada kali ini akan membahas tentang pengertian etika lingkungan hidup menurut Sonny Keraf, teori etika lingkungan hidup, prinsip-prinsip etika lingkungan, unsur etika lingkungan hidup dan politik lingkungan hidup, dasar pemikiran atau pendekatan etika lingkungan, perilaku manusia terhadap lingkungan, pembangunan berkelanjutan, ekonomi global, dan krisis ekologi. Pokok bahasan yang pertama yaitu pengertian etika lingkungan hidup menurut Sonny Keraf, yaitu sebuah refleksi kritis tentang norma dan nilai atau prinsip moral yang dikenal umum selama ini dalam kaitan dengan lingkungan, cara pandang manusia dengan manusia, hubungan antara manusia dengan alam, serta perilaku yang bersumber dari cara pandang ini. Sonny Keraf tahun 2002. Etika lingkungan hidup menurut Sonny Keraf adalah disiplin ilmu yang mengkaji norma, kaidah moral, dan nilai-nilai yang mengatur perilaku manusia dalam berhubungan dengan alam semesta atau oikos, yang dipahami sebagai habitat kehidupan dengan interaksi antar makhluk hidup dan ekosistemnya. Keraf mengkritik etika yang selama ini hanya diberlakukan pada komunitas manusia saja, dan menawarkan agar etika serta moralitas tersebut juga diberlakukan pada komunitas makhluk hidup lain seperti hewan dan tumbuhan atau komunitas biotis ataupun ekologis. Selanjutnya mengenai teori-teori etika lingkungan. Untuk yang pertama ada antroposentrisme, yaitu manusia sebagai pusat sistem dan alam semesta, artinya hanya manusia yang mempunyai hak, kepentingan, dan nilai atas alam. Kepentingan manusia yang paling utama, paling penting, dan paling tinggi. Segala sesuatu yang lain di alam hanya dinilai sebatas fungsinya untuk menunjang dan memenuhi kebutuhan manusia. Diperkuat dengan paradigma ilmu kartesian yang bersifat mekanistik reduksionis, yaitu ada pemisahan yang tegas antara manusia sebagai subjek dan alam sebagai objek ilmu pengetahuan, atau ilmu pengetahuan yang bersifat otonom dan bebas nilai atau sama dengan melahirkan sikap dan perilaku manipulatif, eksploitatif tanpa kepedulian sama sekali terhadap alam. Lalu yang kedua ada biosentrisme, yaitu setiap bentuk kehidupan dan makhluk hidup mempunyai nilai dan berharga bagi dirinya sendiri, sehingga pantas dan perlu mendapatkan penghargaan dan kepedulian atas nilai dan harga dirinya itu, terlepas apakah dia bernilai atau tidak bagi kehidupan manusia. Lalu yang ketiga ada ekosentrisme atau deep ekologi, yaitu mengembangkan wilayah pandangan etika pada seluruh komunitas ekologis, baik yang hidup atau biotik maupun yang tidak hidup atau abiotik. Secara ekologis, sistem alam semesta dibentuk dan disusun oleh sistem yang hidup dan benda-benda abiotik yang saling berinteraksi satu sama lain, serta saling membutuhkan, saling melengkapi, dan saling mengisi. Seluruh entitas ekologis yang mempunyai kewajiban dan tanggung jawab moral yang sama. Deep ekologi muncul karena kesadaran lingkungan akibat adanya krisis lingkungan yang disebabkan oleh satu, polusi, dua, overpopulation, tiga, krisis bumi atau krisis lingkungan secara global. Yang keempat, isu keberlanjutan bumi atau keterkaitan dengan masalah ekonomi, politik, sosial, budaya, bahkan keamanan dunia. Baik, untuk selanjutnya, prinsip-prinsip etika lingkungan. Yang pertama, sikap menghormati kepada alam. Sikap menghormati terhadap alam ini merupakan sikap dasar yang harus dimiliki oleh manusia dalam kaitannya memperlakukan alam atau lingkungan. Yang kedua, sikap tanggung jawab. Prinsip tanggung jawab terhadap lingkungan akan menyebabkan timbulnya sikap kehati-hatian dalam bertindak. Yang ketiga, sikap solidaritas. Sikap solidaritas merupakan sikap pengertian terhadap lingkungan. Prinsip solidaritas ini merupakan prinsip yang membangkitkan rasa solider. Selanjutnya, prinsip kasih sayang dan kepedulian. Prinsip kasih sayang dan kepedulian ini akan melahirkan sikap sukarela bertindak untuk menjaga alam. Selanjutnya, prinsip no harm. Prinsip ini merupakan prinsip
yang tidak merugikan atau merusak alam. Selanjutnya, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam. Dengan adanya prinsip ini, maka pola hidup manusia modern harus dibatasi. Prinsip ini muncul didasari karena selama ini alam hanya sebagai objek eksploitasi saja dan sebagai alat objek pemuas nafsu saja. Untuk selanjutnya, prinsip keadilan. Maksud dari prinsip ini adalah berbicara terhadap akses yang sama bagi semua kelompok dan anggota masyarakat dalam kaitannya menentukan kebijakan-kebijakan pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya, prinsip demokrasi yang dimana merupakan prinsip yang terbentuk karena adanya keanekaragaman pendapat maupun prinsip-prinsip lainnya yang berhubungan dengan kebijakan-kebijakan baik buruk untuk alam. Yang terakhir, prinsip integritas moral. Prinsip yang terakhir dari prinsip-prinsip etika lingkungan ini merupakan prinsip yang menuntut pejabat publik agar mempunyai sikap dan juga perilaku moral terhormat serta memegang teguh untuk bisa mengamankan kepentingan publik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Untuk selanjutnya, unsur etika lingkungan. Ada dua unsur utama dalam mengusahakan etika lingkungan hidup yang ditawarkan oleh Velasquez 2005, yaitu etika ekologi dan etika konservasi sumber daya yang bisa habis. Untuk etika ekologi menyadarkan bahwa manusia bukanlah penguasa alam. Dalam hal ini, perlu diubah sikap manusia yang antroposentrik, yaitu menganggap bahwa hanya dirinya yang pantas menerima pertimbangan moral. Untuk selanjutnya, etika sumber daya yang bisa habis. Etika konservasi sumber daya yang bisa habis mengacu pada penghematan sumber daya alam untuk digunakan di masa mendatang. Di sini, mempertimbangkan kepentingan generasi yang akan datang. Setidaknya ada dua kepedulian lingkungan, yaitu kepedulian lingkungan yang dangkal atau shallow ecology dan kepedulian lingkungan yang dalam atau deep ecology. Selanjutnya, etika lingkungan hidup dan politik lingkungan hidup. Kesadaran akan lingkungan hidup harus dihayati dan dipraktikkan sebagai sebuah pola hidup atau budaya bersama seluruh anggota masyarakat. Karena itulah diperlukan pula kemauan politik di sisi pemerintah untuk mendorong terwujudnya masyarakat yang ramah lingkungan. Bahkan ada korelasi yang sangat positif antara penyelenggaraan pemerintah yang baik dengan pengelolaan lingkungan yang hidup dengan baik. Pemerintah juga perlu menyadari bahwa keteledoran dan kelalaian terhadap lingkungan hidup akan membawa dampak yang merugikan masyarakat, bangsa, dan negara, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut Keraf, hal ini sangatlah penting karena sebagus dan serinci apapun ketentuan formal serta kebijakan yang mendukung kelestarian lingkungan, jika tidak disertai adanya komitmen moral pemerintah yang tinggi, maka kelestarian lingkungan hidup akan tetap terabaikan. Di samping harus memiliki integrasi moral dan kreativitas yang tinggi, penyelenggaraan pemerintah yang baik di bidang lingkungan hidup mengandaikan pula kesediaan untuk mendengar aspirasi dan kehendak masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan hidup. Termasuk di sini adalah keharusan pemerintah untuk mengajak semua pihak terkait untuk duduk bersama, meninjau berbagai ketentuan dan kebijakan yang ada, serta bersama-sama merumuskan berbagai kebijakan dan ketentuan formal baru, khususnya perundang-undangan dalam upaya mengelola lingkungan hidup secara lebih baik. Selanjutnya yaitu mengenai dasar-dasar pemikiran atau pendekatan etika lingkungan. Untuk yang pertama ada dasar pendekatan ekologis. Di sini mengenalkan suatu pemahaman adanya keterkaitan yang luas atas kehidupan, tindakan manusia pada masa lalu, sekarang, dan yang akan datang akan memberikan dampak pada organisme lain maupun komponen ekosistem yang lain. Untuk yang kedua ada dasar pendekatan humanisme. Di sini setara dengan pendekatan ekologis, menekankan pada pentingnya tanggung jawab kita untuk hak dan kesejahteraan manusia lain atas sumber daya alam. Untuk yang ketiga, dasar pendekatan teologis, artinya dasar dari kedua pendekatan sebelumnya bersumber dari nilai-nilai agama. Bagaimana sebenarnya alam diciptakan, dan bagaimana kedudukan dan fungsi manusia serta interaksi yang selayaknya terjalin antara manusia dan alam.
Selanjutnya yaitu mengenai perilaku manusia terhadap lingkungan. Perilaku manusia terhadap lingkungan telah terlihat sejak zaman peradaban hingga saat ini. Ketika peradaban telah menjadi modern dan canggih dengan dukungan ilmu dan teknologi. Ironisnya, perilaku manusia terhadap lingkungan tidak semakin bijaksana, tetapi sebaliknya. Kemajuan ilmu dan teknologi sebenarnya diciptakan untuk membantu memecahkan masalah, namun justru menjadi malapetaka dan semakin banyak dan kompleks. Oleh karena itu, dianjurkan agar manusia berperilaku ilmiah dan alamiah melalui tindakan yang ilmiah. Lingkungan hidup terbagi menjadi 3. Yang pertama, lingkungan alam, yakni tanah, air, udara, tumbuhan, hewan, dan sebagainya. Yang kedua, lingkungan buatan, yakni sarana prasarana. Dan yang terakhir, lingkungan manusia, yakni hubungan sesama manusia. Pembangunan berkelanjutan, ekonomi global, dan krisis ekologi. Isu krisis lingkungan hidup banyak dikaitkan dengan globalisasi ekonomi. Hal ini karena pembangunan ekonomi yang berbasis sumber daya alam yang tidak memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, sehingga pada akhirnya akan berdampak negatif pada lingkungan. Pengeksploitasian sumber daya alam yang tidak diperbarui lagi dapat menjadi suatu ancaman dan membuat keadaan ekonomi menjadi semakin melemah karena hanya mementingkan satu aspek saja. Padahal, penyelenggaraan pemerintahan yang baik, salah satu tujuannya adalah untuk membangun masyarakat berkelanjutan, yaitu sebuah masyarakat yang secara ekonomi sejahtera atau maju, tetapi sekaligus secara ekologis ramah dan harmonis dengan alam. Pembangunan berkelanjutan harus bisa menggeser titik berat pembangunan dari hanya pembangunan ekonomi menjadi mencakup pembangunan sosial budaya dan lingkungan hidup. Kemerosotan sumber daya alam akibat dari eksploitasi berlebih guna meningkatkan ekonomi membuat manusia semakin tidak mampu untuk meningkatkan kualitas kehidupannya. Lebih dari itu, kehancuran sumber daya alam dan keanekaragaman hayati membawa pengaruh langsung bagi kehancuran budaya masyarakat di sekitarnya. Sonny Keraf menawarkan sebuah model baru dalam upaya membangun masyarakat berkelanjutan atau pembangunan berkelanjutan. Model masyarakat berkelanjutan ini didasarkan pada filsafat bioregionalisme, yang intinya menekankan pengembangan dan pembangunan ekonomi berdasarkan kondisi alam setempat. Model masyarakat berkelanjutan yang didasarkan pada filsafat bioregionalisme memperlihatkan secara konkret pelaksanaan paradigma pembangunan berkelanjutan masyarakat yang sehat dan ekonomi dilihat dari perspektif bioregionalisme. Maka yang dimaksud adalah ekonomi yang hijau, yaitu yang menyatu dan didikte oleh ekologi. Karena ekonomi yang merusak dan bertentangan dengan ekosistem setempat adalah bukan ekonomi, atau ekonomi yang menghancurkan dirinya sendiri. Ekologi menuntut agar manusia menata hidupnya dan tak terpisahkan dari jaring kompleks sistem alam. Karena itu, ekologi mengharuskan kita untuk memilih hidup yang sesuai dengan kehendak atau hukum alam. Bioregionalisme sendiri artinya adalah model yang menyatukan kembali ekonomi dan ekologi karena kesadaran bahwa baik ekonomi dan ekologi sama-sama berurusan dengan rumah tangga atau oikos, alam, tempat tinggal, dan habitat kehidupan. Baik, untuk kesimpulan dari etika lingkungan hidup yang kami bahas kali ini, yang pertama, etika lingkungan hidup adalah berbagai prinsip moral lingkungan yang merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Etika lingkungan hidup memiliki teori yang pertama antroposentrisme, biosentrisme, dan deep ecology. Yang ketiga, etika lingkungan memiliki prinsip-prinsip. Yang pertama, sikap menghormati kepada alam, sikap tanggung jawab, sikap solidaritas, prinsip kasih sayang dan kepedulian, prinsip no harm, prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, prinsip keadilan, prinsip demokrasi, serta prinsip integritas moral. Perilaku manusia terhadap lingkungan semakin buruk dan menyebabkan banyak masalah lingkungan.
Dan untuk etika lingkungan sendiri memiliki dasar yang pertama dasar pendekatan ekologis, yang kedua dasar pendekatan humanisme, dan yang terakhir dasar pendekatan teologis. Demikian pemaparan materi etika lingkungan hidup dari kelompok kami. Sekian, terima kasih.